Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. مطلب في معاصي اللسان halaman 70. Ya ilah. Halaman 70, matlab fi ma'asil lisan. Pembahasan masalah maksiat-maksiat lidah muntong ya kita. Wa ma'asil lisani katsiratun aidan. Bermula maksiat-maksiat yang di lidah, yang di muntung itu banyak juga. Fala tanhasiru, sebenarnya kadang-kadang dihitungi, kada terhingga. Mislu, cuma di sini disambat yang vital-vitalnya aja. Nang kaya jasidin ghibah. Nah, mislul ghibah, nang kaya ghibah itu dosa yang dimuntung berlakunya. Wahia yaitu ghibah adalah zikruka, engkau menyebut akhaka, orang lain, saudaramu seagama, al-muslima yang seagama, bima yakrahu, dengan sebutan yang orang lain itu yakrahu kada katuju. Jadi kita memandir orang itu orang Islam, saudara seagama kita juga, dan sidin itu seandainya mendengar pandiran kita yakrahu kada katuju, maka disebut ghibah ngarannya. Walaupun bunyi pamandirannya itu bagus, apalagi mung kada bagus. Tapi bila sidin tahu mendengar kada katuju. Misalnya kita memandir si A aja kita, aturnya bungas bener aja kita. Nah, tapi sidin tuh kada katuju disambut bungas. Maka kita menyambut sidin bungas tuh gibah ngarannya. Nah, maka supaya aman kita tuh lebih baik memuji Allah. Sebab bila Allah dipuji dapat pahala dan Allah kada penyinggungan. Nah, kalau manusia ini dipuji pian, amun disambat terang-terangan sarik, disambat yang berbelakang yang kebalikannya bertambah sarik. Misal malah orangnya misalnya hirang benar, disambat terang-terangan hirang, sarik tersinggung, disambat putih bertambah sarik sih. Nah, kayak itu loh. Jadi baik kita memuji Allah Taala aja, nah kayak itu tuh. Walau biqalbika, sekalipun kita menyambat di hati, itu sudah termasuk ghibah di sini. Nah, dipadahkan. Jadi kalaunya kita menyambat seseorang, tapi masih di hati, tapi nintulah taringan sedikit anunya dosanya. Kalaunya masih di hati, kita menyambatnya orang tuh ini aja kita. Tapi di hati aja menyambatnya itu Nah, itu kada dituntut kita minta ampun lawan orang minta. Kada dituntut minta ridha. Kenapa? Karena masih di hati. Tapi Allah sudah tahu kita salah. Nah, Allah sudah tahu, maka kita cukup minta ampunnya lawan Tuhan. Tapi kalau sudah kita mau ucapkan lawan muntung, kau orang lain memandir orang yang seikungnya, maka mau kada mau kita minta halal, minta ridha. Nah, itu. Nah, wa in kunta shadiqan, sekalipun yang kau ucapkan itu bujur. Kada yang berdusta itu dasar bujur sidin kayak itu, kita sambat. Nah, bi'an kanal madhkuru mawjudan fi akhika, bahwa yang engkau sebut-sebut itu memang ada di diri saudaramu itu. Jadi bilanya bujur kita sambat, nah maka sidin kada katuju, itu disebut ghibah ngarannya. Nah, sepakat para ulama lah, ghibah ini hukumnya dosa besar. Nah, bahkan lebih asyaddu minaz zina, lebih berbahaya, lebih bersengatan daripada dosa berzina. Ghibah ini
Kenapa aja kayak itu aja? Karena bilanya berzina nih kita cukup minta ampun lawan Allah. Ila lakiannya minta ampun, bebininya minta ampun, tuntung sudah permasalahan. Tapi kalau ghibah nih kita mau kada mau kita tarang-tarangan minta ampun lawan orang yang kita ghibah nih tuh. Kada cukup hanya dengan Allah Ta'ala aja. Ya Allah, ulun tadi menggibah si anu, ampuni ulun, moha aja Tuhan. Datangi dulu orang nih tuh yang nyawa pandir semalam tuh, minta ridho dulu ninya. Nah, ini maka disebut lebih asyad, lebih bersangatan berbahaya, lebih ganal dosanya daripada berzina. Dan termasuk gibah ini dosa besar. Kada kawa dihapus dosanya melainkan dengan bertaubat. Dan taubat itu ada syarat-syaratnya. Ya kan ada dosa itu terbagi dua. Kalau ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil itu dibawa bodoh hilang. Biar kita kada minta ampun. Nang kayak tacangangi, tacangangi. Ada mencangangi, kada cuma tacangangi. Tacangangi. Paha napakah? Paha ayam kah yang tacangangi itu nah. Nah, itu dosa kecil narannya. Tapi dosa kecil ini bisa juga ganal kan. Tacangangi cuma racap, beganal tuh. Atau tacangangi juga cuma berendam, beganal juga. Atau jadi rutinitas. Pokoknya jadi wiritan sih din tuh urusan baca cangangan itu. Nah, itu jadi dosa ganal. Atau menjadi wiritan gak ada jawaban, cuma kita anggap remeh. Biasa aja yang bila becakangan itu aja biasa aja. Nah, itu anggap remeh naranya lalu jadi ganal itu dosa tuh. Nah, tapi dosa kecil ini bilanya dibawa berwudu atau dibawa berbuat baik, bawa bersedekah, bawa sembahyang sunat, dibawa masuk ke masjid sembahyang tuh. Nah, maka tuh hilang dihapus oleh Tuhan dosa-dosa kecil. Walaupun kita kada minta ampun. Nah, amun dosa ganal kada bisa. Termasuk dosa ganal ya gibah. Nah, makanya kita hati-hati benar muntung itu bertata benar. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sidin di muntung itu selalu ada batu. Kajal sidin di muntung. Takuni sahabat yang lain kenapa pian muntung aur batu aja bakajal. Jadi sidin aku menjaga muntung kalau kau pinam katuju memandir orang ini ujung-ujungnya. Nah, ini tuh. Orang bahari lah menjaga muntung, saking luar biasanya menjaga muntung sampai dikajal lawan batu. Tetapi di sini dipadahkan semuanya. Wa tahillu dan halal boleh. Ghibatu man yujahiru bi fisqihi. Menggibah, memandir orang yang menampakkan akan gawian maksiat di dirinya. Fasik narnya. Maka orang yang fasik ininya bila menggawi maksiat bertampai malah bangga. Maka kita memandir orang itu kada gibah. Kunyuk-kunyuk di kampung sambil meninting yang topi miring tuh. Wah, jadi tertawa. Misalnya nih, bangga benernya lawan yang mabuk nih nah bangga. Atau misalnya bejudi bangga tengah jalan misalnya. Atau di sini dipadahkan kata rikis salat, kada sembahyang, tak kaji ilmu sabuku. Bahkan wani menantang ketua moy misal nih. Mana ketua moy sini menghadap aku aja. Urusan kada sembahyang nih aku jagonya. Lalu wani menantang. Artinya kan terang-terang kada sembahyang nih. Maka kita memandir orang itu kada gibah. Sebab kenapa? Inya aja memandir dirinya sendiri, menyebarkan kesalahan dirinya sendiri, kada apa-apa kita memandir. Tak masuk bebuhan pejabat-pejabat yang korupsi, terang-terangannya anunya kita memandir kan kada apa-apa, kada gibah nih tuh. Atau perampok misalnya terang-terangan merampok, kita memandir kada gibah. Nah, yang gibah ini orang tadi berbuat kesalahan kah? Tapi orang tadi menyembunyikan kesalahannya. Lalu kita memandir, itu jangan. Kenapa? Siapa tahu inya bertaubat sudah. Siapa tahu inya bertaubat. Nah, kalau yang di siang hari bulan puasa kada beruku, maka langsung 3 bilah pulang dipasang di muntung. Oh, cipoi beruku. Kada baju, kada bersalawar panjang, salawar handap aja nih, lintuh kelihatan, pusat kelihatan. Tapaloh, mbah makan di warung. Beruku 3 bilah langsung, lalu kita memandir, nah itu kada gibah. Jadi kita tuh nah main, tadi aku melihat si aluh katiting. Aluh katiting anu tadinya utuh katiting nih kada puasa di jalan. Nah, itu kada gibah naranya.
Kada pinuzhatil majalis. Satu sudah. Wan namimatu, dan termasuk dosa yang ada di muntung an-namimah. Ai adalah, namimah itu adalah naqlul kalami lil ibsad. Nah, anjur atar lawan pamandiran. Naqlul kalam itu anjur atar aja kita. Ma'adu domba. Naqlul kalam itu anjur atar pamandiran lil ibsad supaya terjadi kerusakan. Kahulu bepandir nang kayak ini, lawan orang yang dihilir yang kayak itu lain lagi, lalu orang di hulu dan dihilir bahuwalan bakalahian. Nah, wa tafriqi bainal ahibbah, dan tujuannya supaya terjadi perpisahan, perceraian antara orang yang berkasih-kasihan. Dua laki bini bagus benar, bercintaan, bersayangan, sakalinya kita adu domba kayak pacarin supaya nya bahuwal aja. Lalu dipadahkanannya ai begimitan lawan bininya, kamu tahulah aja laki nyawa apa babini. Nah, bininya di sana. Narannya si anu, pada merandang hayang bini mendengar, padahal bujur juga sakalinya. Dasar bujur. Nah, dasar bujur. Cuma itu termasuk kesalahan madu domba narannya. Nah, am kada bujur pang dua kali dosa, pertama madu domba, ketiga memfitnah, am kada bujur. Amun dasar bujur pang, nah kada mafitnah pang itu dasar bujur ya kalau, tapi madu domba ngarannya. Ngapa ada yang bini yang Tuhan nih ambil ke parang gayang, bila datang lakiku ku tatak betuhnya aja. Lalu kedua nih yang laki datang, maaflah kebetulan ada sama di sini ya kalau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man syararukum, jar nabi nih betakun sekaligus memberitahu, bubuhan kalian wahai sahabatku, tahukah siapa orang yang syararukum, yang paling jahat di antara makhluk ini? Siapa yang paling jahat? Qalu, ujar para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun menjawab, qala syararukum dzul wajhain, orang yang paling jahat di antara kalian adalah dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Nah, dua wajah aja kita. Di hulu wajah biru, di hilir wajah abang. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang dia tadi datang pada satu kelompok seseorang, satu kelompok biwajhin, dengan satu pamandiran, satu wajah. Wa haula'i biwajhin, dan di kelompok yang satunya datang dengan satu wajah, satu pamandiran. Artinya anjur atar aja kita. Kadza pitan bihil ghafilin. Nah, itu. Nah, anjur atar ini pun dosa ganal juga. Dosa ganal. Makanya itu yang paling bagus tuh pian. Walaupun datang ke kita memandir yang kayak gini-gini, ingat kita aja yang tahu, berdiam kita. Datang pulang orang suka memandir gini-gini, ingat kita aja yang tahu. Jangan lagi disabarkan. Ingat kita yang tahu. Selesai. Nah, ingat kita yang tahu, timpingnya barang aja orang. Kadusah yang punya tahu aja kita tuh. Jangan kena ada orang datang, alhamdulillah, maka alhamdulillah jawabian, alhamdulillah nyawa datang ya. Penting bener ini kabar ini vital bener, penting bener aja. Punya nyawa harus tahu, wajib tahu. Nah, ada boleh nak itu. Jadi baik kita aja yang tahu. Nah, kecuali kinalah, kecuali ini nah, ada boleh juga kita tuh memberitahukan lawan orang sesuatu supaya orang tuh jangan terkena kejahatan si An itu. Atau boleh kita memandir. Misalnya si An ini orangnya maharu biru. Arti maharu biru tuh bang, tapi nama maharu biru. Nah, artinya gagah benar membuat kejahatan gini, menipu orang segala macam. Nah, lalu orang ini pindah ke kampung sana misalnya, kita tahu. Nah, kita supaya orang ini jangan maharu biru di kampung situ, jangan terpengaruh, jangan tertipu, kita padahi juga ke kawanan kita. Hati-hatilah orang itu ini, atau boleh itu ada apa perintah? Itu kada termasuk madu domba benernya. Supaya apa? Supaya kawanan kita jangan sampai tak pengaruh tahun 4 jua lawan kejahatannya. Nah, itu boleh janin toh. Jadi anjur atar termasuk dosa besar. Wal kadzibu, yang ketiga dosa yang dimuntung nih, kadzib, berdusta. Wa huwa kadzib adalah al kalamu bapandir bi khilafil waqi, kada sesuai lawan kenyataan. Nah, bi khilafil waqi, kada sesuai lawan kenyataan.
Qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdusta tadi artinya pamandiran kada sesuai lawan kenyataan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wailun lil ladzina yuhaddisu. Celaka orang yang berbicara fayakdziba, tapi isi pembicaraannya berdusta. Liyadhaka bihi alqaumu, supaya tatawaan dengan sebab pamandirannya tadi oleh orang yang mendengar. Nah, jadi bisa juga kita tuh berdusta-dusta sampai yang urusan yang bepandir supaya orang tadi tatawaan, itu pun kada boleh juga. Wailun, celaka aja Nabi, lahu summa wailun lahu. Kemudian orang tuh celaka. Jadi banyak celakanya Nabi memandahkan orang berdusta ini. Nah, berdusta ini pun dosa ganal juga. Ada kawa kita kada minta ampun, termasuk dosa besar. Wasyatam, syatam ini mencaci maki. Wahwa adalah yaitu osful ghair bima fihi naqsun wa ihtiqarun. Mengisahkan orang lain bahwa orang itu berisi naqsun, kekurangan, wa ihtiqarun, ada yang hina di diri orang itu. Lalu kita kisahkan ke orang lain, atau kita memandirnya berhadapan, atau syatam narannya mencaci maki. Nyawa ini aja, bujel ganal benar aja misal. Maka dia sadar bujur. Maka nyebut berhadapan mencaci narannya. Lalu yang orang dihigam-higam ini tahuan berataan. Maka yang berbujal ini tersinggung juga, jadi bahwal tuh. Nyawa ini aja, nyebut aku berbujal. Nah, kita bujur kada aja, maka sadar bujur, kelihatan akhirnya. Nah, jadi bahwalan. Jadi mencaci, memaki, itu pun termasuk dosa juga. Wasabbu, sabbun itu menyumpah-nyumpah, menyambati yang kada bagus lawan orang. Padahal di diri orang itu bisa yang dipandir ini bujur atau kada. Punya disumpahinya orang itu. Nah, sabbun narannya. Misalnya lah, arti sabbun itu misalnya nyawa warik aja. Nah, itu termasuk itu tuh menyambat orang warik. Abah nyawa warik aja. Misal menyambat abah orang sudah luas meninggal, bahari kala sudah bakar amat orang meninggal. Dipadahi warik. Nah, jadi sarik juga ini bersambatan bahwalan. Nah, itu kada boleh juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sabba walidayhi. Nah, mal'unun dilaknat man orang sabba walidayhi yang menyumpahi, menyambati akan kedua orang tuanya sendiri. Nah, Nabi memadahi dilaknat orang yang menyumpahi kedua orang tuanya sendiri, mencaci kedua orang tuanya sendiri. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa fi riwayatin min akhbaril kabair. Di riwayat yang lain menyumpahi kedua orang tuanya ini min akhbaril kabair, termasuk paling ganal dosa. Termasuk masuk kategori paling ganal dosa. Ayyasubbar rajulu walidayhi, bahwa menyumpahi seorang laki-laki lawan kedua orang tuanya. Lalu bingung ya para sahabat nih, qalu, jadi para sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasubbur rajul walidayhi? Kayak bagaimana mungkin seorang laki-laki menyumpahi kedua orang tuanya? Kayak itu maksudnya? Qala, ujar Nabi nangka ini nah tahulah nyawa. Yasubbu abar rajuli payasubbul akharu abahu. Orang itu menyumpahi abah orang lain. Lalu orang lain itu membalas menyumpahi abahnya juga. Nah, itu maksudnya. Ya kalau abah nyawa warik ya. Jadi ujian sikungnya abah nyawa yang hirangan jangan ya kalau lalu bersumpahan naik warik lawan hirangan. Nah, lalu kita menyumpahi abah orang, kuitan orang, otomatis tak boleh ke abah kita. Itu yang dimaksud Nabi menyumpahi abah kita. Sama kita tuh jangan menghinakan Tuhan orang, karena orang menghinakan Tuhan kita. Nah, jadi emang kita menghinakan Tuhan orang sama artinya kita menghinakan Tuhan kita. Sebab orang tuh pasti membalas. Bentuk agama apa itu ja ini. Bah orang sama juga agama apa Islam itu ja ini. Ah, ya kalau. Nah, jadi kita jangan menyambat-nyambati sebab kenapa ujung-ujungnya orang membalas kena. Nah, itu Nabi memadahi. Dan yang kaya ini kalau menyangkut urusan menyumpahi kuitan orang, yang ujung-ujungnya orang menyumpahi kuitan kita,
menyumpahi agama orang, Tuhan orang, yang ujung-ujungnya orang menyumpahi agama kita dan Tuhan kita, itu termasuk dosa yang paling ganal. Nah, Nabi madahi sinilah termasuk dosa yang paling ganal. Wali'anu malaknat bangsat. Nah, ya lo. Kalau ujar yang bubuhan yang orang yang berdebah aja. Ya lo. Ingat film Bahari, film yang kisah Mantili ya kalau. Brahma Kumbara. Ingat lah. Bila Sarik Mantili itu berdebah aja. Yang kisah di sandiwara radio Bahari, ingat lah. Bila ingat dia tuha tuh udah. Nah, itu malaknat, naranya malaknat. Walau li hayawanin, sekalipun kita malaknat lawan binatang, itu termasuk dosa. Melihat kucing kunyuk. Munyak kucing ini aja. Muah sudah nang kaya warik ya kucing apa ini aja. Misal nih, kunyuk. Padahal kucing ini tanya ada misi-misi kunyuk tuh. Ada bisi-bisi misi. Nya mah intai iwak kita. Kucing ninto, jadi kita tuh paham-paham aja supaya jangan tapi uyuh, julungi iwak selesai. Kadang ngali-ngali. Tapi kucing ini memberi muarjub kadang-kadang. Sudah dijulungi iwak, bahira pulang sekalinya. Cobaan itu naranya lah, cobaan. Jangan bersesarik, paling pangkung ya. Kasihan, jangan dipanggung, dijajak. Kasihan kucing. Beri mars benar. Mbak dimakan, emang kita nak nyuruh berjauh, bagi mit aja, cing tuh berjauh lah tuh. Perlahan-lahan aja tuh nah bagi mit. Jangan terlalu pindah kayak mau usir benar tuh nah. Padahal kucing datang itu nih, ulun kadang dalam kitabnya lah, kucing itu datang ke kita membawa rezeki. Nah maka bila ada makanan sedikit, beri nyanyat tuh datang nanti japian. Ulun sudah pengalaman tuh nyanyatnya, maka datang lawan bahira-bahiranya ya. Itu kucing pian. Nah, lalu di sini kada boleh kita malaknat. Au jamadin, atau bandanya itu benda mati, jangan dilaknat juga. Benda mati dilaknat, jam dinding. Rupanya mati kan, aku baterainya. Perasaan asal jam masih jam 8, padahal sudah jam 12, jam 12 lewat, jam 8 masih aja. Galing-galing barabah. Jam 8 masih aja, galing-galing berapa sekalinya jamnya mati, bungul bener ini aja. Nah, sarik lawan jam, ada boleh malaknat pakai itu. Wa huwa al-ib'adu minallahi ta'ala. Jadi malaknat itu membuat kita jauh lawan Tuhan. Kenapa jauh lawan Tuhan? Padahal yang mengulahkan kejadian itu Tuhan. Kenapa kita malaknat? Jadi sebenarnya bila kita malaknat sesuatu, yang tersinggung itu Allah Ta'ala sebenarnya. Yang tersinggung itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengulahkan limping, kita padahkan hangit limping aja kita. Ya kalau sudah rasanya kalau kayak ludah hantu aja menyambat. Muha aja Tuhan ini. Ya kalau lu sarikan Tuhan yang tersinggung. Ka'ayyakula, seperti inya berkata, la'natullah alaik, Allah melaknat engkau. Ada boleh. Boleh kita mengucap laknat itu hanya kepada syaitan ar-rajim. Nah, makanya ar-rajim itu terlaknat, syaitanur rajim, ya syaitan yang terlaknat. Itu boleh kalau syaitan. Kalau lain dari syaitan jangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin la yakununa syufa'a. Orang-orang yang enggak tujuh melaknat, inya kada pernah kaina dijadikan sebab untuk memberi syafaat. Karena inya melaknat, ya kalau kayak hendak menolongi orang, inya aja melaknat lawan orang. Nah, wala syuhada, kayak itu juga ada dijadikan orang-orang yang mati syahid yaumul qiyamah, mengenyak ketujuh malaknat. Wa ghairiha, dan banyak lagi yang lainnya yang termasuk dosa muntung. Katana buzi bil alqab al makruhati. Nah, seperti bahasa sambatan gelar yang kada disenangi. Orang tuh kada katuju lawan gelar itu disambat. Mengkawat tuh jangan mengkawat gelarnya yang bagus-bagus saja. Gelarnya jangan sembarang nyembati orang. Naran orang bagus benar Muhammad. Naran orang Muhammad Rahman, bagus loh kak. Di kiau yang utuh kationg tadi. Ada bagus orang batas miyah bakarinah.
nyembelih kambing 2 ikong di kiau yang kada bagus, bahasa sambatan bagegelaran. Nah itu kada bagus nang itu. Wakal kadibi 'ala Allah atau bersumpah palsu termasuk dosa muntong juga. Qala Allah Ta'ala wa yaumil qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala karena hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang waktu menggunakan muntungnya berdusta, menyumpah, malaknat. Inya ketahuan kena wujuhuhum muswaddah. Wajah-wajah mereka itu hirang kena di hari kiamat kena badang mahsyar. Qala Al-Hasan humul ladzina yaquluna jar Imam Hasan humul ladzina yaquluna mereka itu orang-orang yang salah menggunakan muntung nih. Mereka itu berucap inna syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Artinya ngalih dipadahi orang ini, orang yang menggunakan muntung yang lantih ini nah. Ujarnya bilanya kita padahi nyawa jangan sembarang bapandir. Terserah kami ya, muntung-muntung kok. Nah kan kayak itu bahasanya bahasa ulun Jepang nih. Arti yang ulun sampai wa in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Artinya terserah kowe muntung-muntung kok juga. Apabila nyawa menang muntung kok aja. Nah, lo kayak itu hata ini nih ucapannya. Wa dzalika li annahu karena bahwasanya orang yang tasarahnya tadi menyahut tadi dipadahi tasarahku nya. Nah, inya tuh li annahu inya bisi parasaan nasabul fi'li ila masyiati nafsi. Inya menganggap bahwa perbuatannya itu dari inya. Nah, bila berbuat baik dari inya, saraba dari inya artinya merasa bujur tarus bahwa inya tuh bisi kelebihan. Wa huwa fil haqiqati innama yakunu bi masyiatillahi ta'ala. Padahal sesungguhnya seluruh apa yang terjadi seluruhnya itu dari Allah. Artinya jangan sembarang malaknat, jangan sembarang menyumpah. Ya kalau sebab segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah. Nah, maka di sini ada Imam Junaid Al-Baghdadi, itu kan ulama besar, rujukan tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini pernah sini duduk di pelatar masjid kalau kada salah telah duduk menghadang orang hendak sembahyang berjamaah fardu kifayah nih. Duduk sidin sementara mayatnya belum datang. Sekalinya di halaman masjid ini ada orang yang bapi pinta mengamis nih kita. Sidin lihati pagalangan ganal di sidin orang nih. Sidin kan depan dari di hati aja berkata-kata terus. Pagalangan ganal, orangnya gagah, bapi pinta. Padahal cakainya berusaha, apakah menjual gerubak apa di pasar? Kulihan duit. Kalau saya berminta nangka itu, ujar Imam Junaid Al-Baghdadi di hati berucap nangka itu. Nah, itu kamarian tuh pas malamnya sidin diberikan oleh Allah rasa malas beribadah. Nah, ditagur Tuhan. Padahal sidin belum mau ucapkan tuh hanya memandir di dalam hati. Waktunya biasanya malam sidin itu bangun bawirid sembahyang kada kawa timbul taguring sidin. Rasa mengantuk, rasa malas taguring sidin. Lalu terbangun, kenapa sih aku ini kata kau beribadah nih? Lalu sidin diilhamkan oleh Allah Ta'ala kejadian tadi. Disuruh sidin mencari orang yang disambat di hati tadi. Ini orang wali, orang wali itu tagurannya luar biasa, pian. Ada kita nih banget sudah Tuhan kada menagur-nagur juga. Orang wali itu sedikit aja ditagur Tuhan. Nah, ditagur Tuhan. Jadi dalam ilhamnya itu nyawa ada kesalahan siang tadi. Cari orang yang mengemis itu nah, minta ridha lawan orang itu. Nah, padahal di hati aja tuh. Nah, ini Imam Junaid Al-Baghdadi. Bahwa yang naran gibah menyambat orang tuh bisa aja di hati yang kita kada merasa. Menganggap orang tuh lebih hina, lebih rendah. Itu maulah kita tadi jadi kada dapat taufik Allah. Mun kita kada bertaubat. Nah, itulah mun kita kada bertaubat. Nah, lalu kayak apa caranya supaya kita tadi dipelihara? Karena segala sesuatu itu, kenapa orang tadi menggawi kebaikan, menggawi taat, itu karena ditolongi oleh Allah. Dan kenapa orang tadi tergelincir dalam kemaksiatan? Hakikatnya karena tidak dipelihara oleh Allah. Ini ilmu hakikatnya lah. Nah, maka para ulama pun menyusun wirid. Kayak apa caranya supaya kita ditolongi oleh Allah beribadah dan dipelihara oleh Allah dari mengerjakan maksiat. Baik itu maksiat tadi muntung, mata, anggota tubuh nih. Nah, maka para ulama pun menyusun.
Termasuk susunan ini yang diamalihkan di sekumpul oleh guru kita. Dan sidin menyuruh nang ini. Pertama aja sidin imbah sembahyang sunnah qabliyah subuh itu nah. Yang dibaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sudah terbaca kita tadi ya kalau itu 40 kali. Membaca itu fadilahnya hati kita selalu hidup. Sebab keadaan hati ini 3 lah. Ada hati hidup, ada hati garing, ada hati mati. Orang yang hatinya hidup masuk surga kada bahisab. Orang hatinya garing masuk surga tapi transit dulu di neraka. Orang yang hatinya mati kekal dalam neraka. Maka para ulama tuh khawatir hati ini siapa tahu garing bahkan bisa mati. Suul khatimah itu jagarnya. Nah, maka amaliyah supaya diantaranya aja bang itu diantaranya lah supaya hati kita tadi hidup selalu hidup itu mengamalkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali tadi? 40 kali. Nah, imbah itu disambung dengan la ilaha illallah al-malikul haqul mubin atau la ilaha illallahul malikul haqul mubin. Mana disambung bacaannya tuh nah. La ilaha illallahul malikul haqul mubin atau la ilaha illallah al-malikul haqul mubin. 100 kali membacaan itu. Maka bila kita mengamalkan membacaan itu, ini bacaan orang-orang salih bahari itu kada mau ketinggalan bahannya. Seandainya kada kawa 100, 10 barang. Itu tertulis dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Mun kada kawa 100, 10 barang. Itu amaliyah-amaliyah yang dikerjakan sebelum subuh. Nah, fadilatnya Allah pelihara iman kita dan akhlak kita seharian itu. Nah, karena iman dan akhlak ini berhubungan. Kenapa akhlak kada bagus? Ada iman yang rusak. Nah, maka mun supaya hendak iman kita dipelihara oleh Allah, mengamalkan la ilaha illallah al-malikul haqul mubin atau la ilaha illallahul malikul haqul mubin. Kada kawa 110 kali. Jadi insyaallah iman kita dan akhlak kita dipelihara oleh Allah. Nah, ini amaliyah orang-orang bahari yang saleh-saleh kada mau meninggal mereka itu dengan itu. Maka apabila akhlak kita, iman kita dipelihara, terjaga oleh Allah, ujung-ujungnya husnul khotimah. Oleh karena itu, sebagian ulama ada memadahkan di antara amalan husnul khotimah adalah membaca la ilaha illallahul malikul haqul mubin 100 kali. Nah, setumat tapi yang duduk paling 10 sampai 10 menit atau 10 menit lah. Dianggap akan mun bepandir ya kalau amun kada tabaca pang sebelum sembahyang subuh atau belum kada tabaca kawai mbah jam kayak ini lah bisa tabaca itu bisa aja juga 100 kali ibah asar kah. Cuma kalau di sekumpul sebelum qomat. Jadi mbah azan dulu lo qabliyah subuh 2 rakaat. Nah hanyar membacaan itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jangan la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum paling lah. Nah itu hanya la ilaha illallahul malikul haqul mubin 100. Nah yang ketiganya nah. Yang ketiga ini termasuk amaliyah mulai bahari sampai wayah ini yang kada pernah ditinggalkan oleh orang-orang saleh. Ciri khas orang saleh sudah mengamalkan ini yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, apa fadilatnya? Fadilatnya di dunia ada, di akhirat ada. Nah, fadilat di akhirat membanyaki timbangan, membarati timbangan. Berat menyugihi di surga. Jadi di surga itu kan manusia kada sama sugihnya, kayanya, luasnya kada sama. Nah, termasuk yang meluasi, menyugihi, mengkayakan itu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, lalu di dunia pang apa fadilatnya? Fadilatnya ini ujar guru bahari lah. Ujar guru sekumpul nah ulun mendengar langsung ujar sidin sugih. Nah, jadi kita jangan lagi bertakun apa amalan sugih aja. Nah, ini sudah nih. Arti sugih nih tuh hati ini kada pernah berharap lawan makhluk. Dicukupi oleh Tuhan. Bahkan guru bahari menyambat rezeki itu diluruk oleh Allah lawan orang itu. Lihat aja pian asal bujur-bujur diamalkan. Bujur-bujur diamalkan, jangan wayah-wayah. Dan membacanya ini 100 kali. Ada kawan ini yang 10 kali lah. Lain kalau la ilaha illallahul malikul haqul mubin itu bisa aja 10 kali. Ada riwayatnya 10 kali. Kalau yang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu 100 kali. 10 kali bang aja.
Nah, 100 kali. Ya, kalau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Fadilatnya diampuni dosa-dosa juga dan lain sebagainya itu. Nah, jadi di dalam kitab-kitab tuh mau hendak tahu di mana kitabnya, bukan kitab Khazinatul Asrar. Ada kitabnya kita ya kan. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.